Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiah Sulistioningsih, mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Nomor PPG 20150266430. NIM PPG 20012302882. Berikut praktek video pembelajaran saya dengan tema teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, sebelum belajar, kamu lihat dulu sampah-sampah di sekitar. Bersihkan dulu biar kita nyaman untuk belajar hari ini. Sampah agres. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Siva untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali ya. Motivasi belajar kita hari ini, orang tua kita. Siapa sih orang tua kita? Adalah orang yang melahirkan. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Oke, belajar dengan giat. Nah, makanya dari itu ibu kasih motivasi. Orang yang rajin belajar adalah orang yang memiliki masa depan, dan orang yang malas belajar adalah yang memiliki masa lalu. Jadi kamu mau milih yang mana? Masa depan. Masa depan. Harus rajin belajar. Untuk apa? Untuk membahagiakan Orang tua. orang tua. Oke, ibu absensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Najwa. Najwa, Ririn, siapa lagi? Sudah, berarti ada 35 orang. Semoga yang sakit cepat sembuh. Oke, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran, ice breaking. Berdulu diri dulu. Ada yang mau membantu ibu? Tidak ada. Berarti ibu aja. Oke. Ice breaking kita hari ini tepuk A I U E O. Kalau ibu bilang tepuk 1, A. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Udah nggak konsen. A I U E O. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3. Oke, semangat, sip. Oke, kita hari ini akan belajar tentang apa ya? Tentang negosiasi. Coba kita bacakan Adwelson. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Peserta mampu menulis gagasan, pikiran, pendapatan, Pandangan. pengetahuan secara kritis, logis, dan kreatif dalam teks negosiasi. 2. Peserta didik mampu menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog sesuai struktur. Oke, kita mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan secara kritis, logis dalam teks negosiasi. Nah, udah kan? Berarti kita akan hubungkan kenapa kita belajar bernegosiasi. Bahwa negosiasi itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Dengan kamu pintar bernegosiasi, nanti apa yang ada di otak kamu tentang negosiasi? Apa itu negosiasi?
Suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan. Cara untuk mencapai suatu kesepakatan. Terus apa sih fungsinya bernegosiasi? Untuk mencapai suatu kesepakatan. Intinya untuk mencapai kesepakatan. Fungsi untuk kehidupan sehari-hari kita itu biar kita punya keahlian ya untuk bernegosiasi. Oke, apa slogan kita hari ini? Bahasa Indonesia menyenangkan, negosiasi. Oke, kita belajar negosiasi intinya adalah menghasilkan cuan. Bagaimana caranya? Tawar menawar. Oke, bahasa Indonesia menyenangkan. Negosiasi menghasilkan cuan. Oke. Kita belajar dulu hari ini tentang negosiasi. Nanti analisisnya. Kuisis dulu. Pretest. Kamu lihat handphonenya. Kita pakai kuisis ya. Lewat WhatsApp group. Oke, waktunya 5 menit. Udah nggak apa-apa. Yang tidak punya paket boleh pakai wifi ibu. Sudah, oke, simpan dulu. Kita akan melihat ini ya, video tentang negosiasi. Tapi dalam bernegosiasi itu bentuknya ada dua ya. Satu berbentuk narasi dan satunya berbentuk dialog. Nah, yang akan kita bahas atau kita analisis adalah video berbentuk dialog. Jelas? Selamat datang Pak Indra, perusahaan kami. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah, kabar baik. Biasanya 10 unit mobil dihargai 5 miliar. Namun perusahaan Anda bisa mendapatkan harga spesial menjadi 4,8 miliar. Bagaimana tawarannya? Tentu saja boleh, Pak Haji. Saya setuju dengan penawaran tersebut. Tadi kita sudah melihat video berbentuk animasi, dialog ya bentuknya. Ibu ingatkan kembali bahwa negosiasi itu ada dua bentuk, yaitu berbentuk dialog dan berbentuk narasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah berbentuk dialog. Oke, dari video yang kamu amati, apa yang bisa, siapa yang bisa menjelaskan? Apa sih pengertian negosiasi? Merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan dua pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan, intinya itu. Terus dari video yang kamu amati, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri yang pertama itu menghasilkan kesepakatan. Menghasilkan kesepakatan. Intinya itu ya. Ciri-ciri yang kedua, Egi? Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Menghasilkan yang saling menguntungkan. Ciri-ciri yang selanjutnya, siapa yang mau menambahkan? Sarana untuk mencapai penyelesaian. Sarana untuk mencapai penyelesaian. Tadi kita sudah ke sini. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu. Sebuah teks berisikan interaksi sosial dari pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencari kesepakatan bersama. Nah, intinya di sini. Dengan kepentingan yang berbeda. Kenapa berbeda? Kalau tidak berbeda pasti tidak terjadi negosiasi. Makanya di situ adalah kepentingan yang berbeda. Nah, nih tujuannya. Tadi kamu bilang dari ciri-cirinya bisa, untuk mencapai kesepakatan yang persepsi yang saling di situ. Mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan
persetujuan, mencari penyelesaian dengan jalan keluar masalahnya, mencapai kondisi saling menguntungkan. Nah, intinya itu ya, saling menguntungkan. Ini tadi yang disebutkan, memprioritaskan kepentingan bersama dan menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Itu ciri-cirinya. Nah, sekarang kita ke struktur. Struktur teks negosiasi ada berapa? Ada 6. Ingat ya, Ibu tegaskan kembali, negosiasi itu tidak akan terjadi apabila tidak ada pengajuan untuk membuat orang itu mau mengikuti yang kamu inginkan. Misalnya kan kamu mau mengajukan proposal nih, sponsorship ke suatu perusahaan, kamu mengajukan, Pak, minta bantuan untuk acara porseni misalnya. Nah, misalnya kamu memang perusahaan memang memberinya lain dari yang lain, itu kamu terima saja. Kalau mintanya uang, kamu dikasihnya makanan, terima saja. Nah, disitulah keahlian kalian untuk merayu, terus dengan pembuktian, ya, itu kamu harus pintar berbahasa ya. Nah, merayu namanya, bahasanya harus tetap sopan. Betul, bahasanya harus sopan, tidak boleh bahasa yang marah-marah. Nah, itu keahlian ya. Oke, itu strukturnya. Faktor penentu keberhasilan negosiasi itu hanya ada 2, berhasil dan gagal. Coba dibaca kamu. Kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan. Ya, kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai ketujuan. Yang kedua, Kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah. Betul. Yang ketiga, Kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak lain. kepercayaan terhadap perspektif sendiri dan pihak. Komunikasi yang akurat dan jelas. Komunikasi yang akurat dan jelas. Yang keenam, Pemahaman akan dinamika negosiasi. ya, pemahaman akan dinamika negosiasi. Ketujuh, Tidak ada pihak yang dirugikan. tidak ada pihak yang dirugikan. Yang terakhir, Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi. Oke, kita sudah duduk sesuai kelompok yang Ibu tentukan kemarin ya. Sudah ya, ada 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Oke, semangat. 6 kelompok dan sudah Ibu tentukan kemarin, dan yel-yelnya sudah latihan juga di rumah ya. Nanti kita tampilkan yel-yel terbaik setiap kelompok. Nanti yang paling bagus Ibu kasih hadiah. Oke, karena sudah duduk per kelompok, kita nentukan tema dulu sebelum yel-yel ice breaking ya. Nentuin tema dulu. Temanya pakai spinner. Spinner. Kelompok 1 negosiasi jual beli saham. Kelompok 2. Negosiasi kenaikan gaji. Negosiasi kenaikan gaji. Selanjutnya ya, kelompok 3 apa nih? Oh, pengurangan jam kerja. Oh, pengurangan jam kerja. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Termin proyek. Termin proyek. Silakan pikirkan. Oke, selanjutnya Kelompok 5. negosiasi supplier ke perusahaan. Ya, Terakhir kelompok 6. Penyelenggara event sport. Oh, sponsorship. Oke, April sponsorship. Oke, pikirkan kata-kata yang bagus atau bahasa yang pas untuk mengadakan negosiasi. Ibu bagi LKPD-nya. Ya. Oke, sebelum ke LKPD Ibu bilang tadi ice breaking dulu biar segar. Ice breakingnya yaitu yel-yel
Kelompok 1. Oke, Ibu hitung. 1, 2, 3. Berbahasa dengan beli, belajar negosiasi, kelompok jual beli. Kelompok 2. Kelompok 2 kurang 1 orang ya? Iya. Ya sudah, nikmatin. 2, 3. Cikini ke Sulawesi, kami di sini belajar negosiasi. Cikampek, Tasikmalaya, ini kelompok 2 kita pasti bisa. Kelompok 2 kita bisa, pasti bisa. Bahasa Indonesia menyenangkan. Yeay. Kelompok 3. Emang boleh tawar-menawar dalam bentuk apapun? Boleh. Kalau boleh harus sesuai aturan, bahasanya, strukturnya, keberhasilannya. Please deh. Luar biasa kelompok 3. Yang paling bagus dan paling kompak menurut Ibu kelompok 3. Satu-satu. Oke, sekarang kita udah ice breaking, sudah segar lagi, kita mulai ke LKPD. Sesuai tema ya. Sesuai tema kamu tulis, diskusikan, silahkan seperti apakah bahasa yang akan kamu gunakan. Ingat ya, kekompokan kelompok yang kerja tidak hanya 1 orang. Kamu lihat di struktur, nak. Struktur setelah penawaran apa? Persetujuan. Nah, di situ negosiasi akan berhasil kalau keduanya sudah setuju dan saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Harus kompak, setiap kelompok menentukan bahasanya ya. Boleh di apa? Iya, itu kan namanya apa? Iya, orientasi, betul. Baru masuk ke dialog, karena kita membuatnya yang berbentuk dialog. Nanti pertemuan berikutnya baru narasinya. Ya, ini kenaikan gaji. Ya nggak boleh lah, harus sesuai. Kamu tinggal di mana? Bekasi, berarti UMR-nya 12 juta. Amin. Jangan menghayal yang tinggi-tinggi. Yang ini tentang apa? Jual beli. Son, tentang apa, Son? Oh ya, supplier. Ayo tulisannya bagusan dikit. Sudah semua? Oke, kita ke presentasi kelompok. Kami dari kelompok 3 berhasil dengan tema penambahan jam kerja karena kedua belah pihak sudah memiliki jalan tengah dan tentunya saling menguntungkan. Kesimpulannya, kami berhasil mengajukan negosiasi dengan manajer kami. Kami berhasil mendapatkan tambahan jam kerja sama seperti divisi lain. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri, untuk Anin menentukan tema, Egi menentukan pihak yang terlibat, Novani menentukan perbedaan kepentingan, Septi menentukan kesepakatan antara dua belah pihak, Shiva mengembangkan kerangka, dan Zara mengembangkan kerangka juga. Jadi intinya itu. Nanti itu untuk penampilan. Kelompok kita berhasil. Yeay. Dari kelompok 3 berarti ke kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema penambahan
gaji karyawan hasil dari negosiasinya yaitu tidak berhasil karena banyak faktor-faktor yang banyak faktor yang terjadi apabila gaji dinaikkan. Contoh faktornya seperti kita harus menambah jumlah produksi, kemudian karyawan yang sudah bekerja kemungkinan akan di PHK karena untuk mengurangi karyawan yang ada di perusahaan. Ya, dan pengeluaran perusahaan juga semakin besar. Jadi dipertimbangkan dengan perusahaan biasanya tidak mudah untuk menambah gaji karyawan. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 yaitu negosiasi kita tidak berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kesimpulan dengan tema negosiasi dengan supplier kepada perusahaan. Ya. Hasil dari negosiasi kami berhasil dengan penawaran yang berbeda. Oke, berhasil tetapi dengan penawaran yang berbeda. Jadi gagal di penawaran yang pertama ya. Tapi kalian menawarkan solusi yang selanjutnya. Oke, tapi tetap berhasil. Tetap berhasil. Oke, gimana caranya itu? Coba dijelaskan. Jadi pertama kami meminta tablet 100 unit dengan Ya. harga 800 juta. Namun ditolak oleh perusahaan tersebut karena harganya terlalu Mahal. Lalu kami menawarkan solusi bagaimana jika tabletnya dihargai 700 juta. Iya. Namun dengan tambahan wireless stand. Oh, seperti itu. Tapi mereka setuju. Alhamdulillah. Berarti tetap berhasil ya dengan solusi yang kedua. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 dari jual beli saham, kesimpulannya dari kelompok kami adalah berhasil karena saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Terus pembagian tugas yang kami lakukan ada orientasi yaitu Naomi, lalu Nela mengerjakan pengajuan, Kinet penawaran, saya persetujuan, serta Feren pemenuhan dan masalah penutupan. Oke, terima kasih. Terakhir, kelompok April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil akhir diskusi kelompok kami. Silakan. Tema dari kelompok kami adalah sponsorship. Sponsorship terus. Perbedaan kepentingan antara dua pihak adalah pihak sekolah membutuhkan dana untuk melangsungkan acara pentas seni, sedangkan perusahaan membutuhkan peminat dengan cara menerima tawaran bersama. Oke, berarti saling menguntungkan ya. Perusahaan butuh publikasi, sekolah butuh dana. Oke, sponsorship berhasil? Berhasil, tapi berhasilnya itu di penawaran yang kedua, Bu. Oke. Penawaran yang pertama itu gagal. Siap. Jadi ada langkah yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Oke, semua udah presentasi. Oke. Kita evaluasi hari ini, pembelajaran hari ini evaluasinya bagaimana? Belum. Menyenangkan. Seru. Kita dapat ilmu ya, kita dapat ilmu. Oke, dari kita belajar bernegosiasi. Oke, kita kumpulkan dulu LKPD-nya, setelah itu kita post test. Wow, post test. Tadi kan sudah pretest, sekarang post test. Bagaimana hasilnya, ataukah meningkat atau menurun? Harus meningkat ya, karena kan tadi kalau pretest kamu belum paham, kalau post test kan kamu sudah paham, sudah dijelaskan, sudah praktik. Kamu buka grup WhatsApp-nya, di situ ada quizzes. Kerjakan di handphone masing-masing. Yang tidak punya
Paket data boleh nyambung ke wifi Ibu. Wifi Ibu nyala kok. Silahkan kerjakan post testnya. Masing-masing jangan boleh nyontek, nggak boleh nyontek. Sesuai dengan pengetahuan, ayo. Tidak boleh menyontek. Ada waktunya? Waktu terus berjalan. Kuisisnya. Wah, paketnya mau habis. Jadi lemot. Agak lama gitu ya. Ayo, waktu terus berjalan, terus berjalan. Siapa ini pemenangnya? Pramesti terus. Septi, ayo kejar-kejaran nih, kejar-kejaran. Egi. Sabar. Ntar dulu. Gimana ngerjain pakai kuisis? Seru? Ayo, Ibu ketahuan dari sini ya. Hasilnya kejar-kejaran. Mas Ayu melejit, Pramesti melejit. Silvana. Apa? Melebihi Sipah. Ayo Zahra, Sopi. Femi udah selesai belum ini? Ya mati Bu. Mati. Merah. Putri juga belum? Tetap ya, Silvana masih number 1. Keren. Nilai tertinggi Fahris. Siva 92. Oke, udah selesai semua ya. Itu post testnya. Oke, alhamdulillah hari ini kita udah selesai belajar tentang negosiasi. Ya. Dari semua yang sudah dilakukan, alhamdulillah kamu mendapatkan ilmu tentang bernegosiasi. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Welsan, coba disimpulkan hari ini pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari saya, negosiasi itu adalah kegiatan tawar-menawar yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan dengan minimal 2 orang, bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Ya. Bahasa yang formal dan baku dan tidak bertele-tele. Menggunakan, ya betul. Jadi negosiasi itu suatu proses interaksi sosial. Jadi jangan di otak kamu hanya tawar-menawar, tapi di situ adalah bentuk interaksi sosial antara dua pihak atau pihak lain yang berbeda kepentingan untuk mencari kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Oke, bagaimana kesan belajar hari ini? Menyenangkan. Bahasa Indonesia? Menyenangkan. Negosiasi? Oke, karena kita udah satu pembelajaran selesai, Ibu tantang untuk minggu depan, ya, pembelajaran kita itu bermain peran, tapi setiap kelompok Ibu minta berbeda. Satu kelompok misalnya bermain peran langsung, ada satu kelompok lagi mengubah dialognya itu ke bentuk animasi. Ke bentuk animasi, nanti kita share-nya ke YouTube atau ke Instagram. Karena kamu punya Instagram kan setiap kelas ya. Itu tantangan yang akan Ibu berikan minggu depan. Kalian sanggup? Insya Allah ya. Ibu
ungkapkan perasaan hari ini. Ibu senang, ibu bangga hari ini. Alhamdulillah kalian bisa melakukan negosiasi dengan baik, mendapatkan ilmu dengan baik. Ibu bangga dengan kalian. Terima kasih. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan Siva dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.